wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekar Mimirawati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang pada saat ini berkesempatan besar mewawancarai Bapak Nana selaku peneliti di kantor LP3ES ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan dirinya kepada teman-teman semua. Saya Nana Setiana, tepatnya saya salah satu peneliti di LP3S. LP3S itu Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Ini lembaga yang cukup udah lama ya. Mungkin saya menjelaskan dulu LP3S ya. Lahirnya udah cukup lama, dari tahun 1971. Jadi orang pendirinya ada yang masih ada yang udah nggak ada. Salah satu pendirinya yang mungkin teman-teman tahu yaitu bapaknya Pak Menteri Pendidikan masa Jokowi, Pak Nadiem Makarim. Itu bapaknya itu salah satu pendiri di sini. Itu terus kalau tokoh lingkungan ada yang teman-teman kenal, itu namanya Pak Emil Salim. Ya, kalau pentolannya sih banyak di sini. Maksudnya ada Abdurrahman Wahid, Pak Presiden almarhum Gus Dur itu salah satu dulu di sini juga. Saya di sini udah cukup lama, dari 2001 sebenarnya dari LP3S. Terus dulu di pendampingan masyarakat, terus sekarang di divisi penelitian, divisi riset. Ya di sini memang kalau LP3S itu banyak kegiatan penelitian ya, survei kayak gitu-gitu. Dan kalau teman-teman tahu tentang Quick Count itu bukan salah satu lembaga yang pertama ngadain Quick Count di Indonesia itu ya LP3S ini. Cuma sekarang memang kesini-sini banyak lembaga lain yang lebih populer. LP3S sudah nggak melakukan itu lagi. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu Quick Count itu sejarah pertama di Indonesia yang mengadakan Quick Count ya LP3S ini. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas perkenalannya. Mungkin saya sedikit mengulas ya teman-teman. Pak Nana ini juga dikenal sebagai peneliti yang berfokus pada isu kebijakan publik dan keadilan sosial, terutama seperti pada topik yang akan kita bahas yaitu subsidi LPG 3 kg ini. Dan hari ini lebih lengkapnya kita akan membahas kebijakan subsidi LPG 3 kg ini dari perspektif teori kewargaan, khususnya dalam hak sipil, politik, dan sosial, serta bagaimana negara bisa menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang mungkin bisa kita lihat cenderung menengah ke bawah nih. Mungkin kalau dari Bapak sendiri Pak, menurut Bapak, sejauh mana sih negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan kebijakan subsidi LPG 3 kg ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh kelompok non-sasaran? Sebenarnya pemerintah dari semenjak mengkonversi ke gas ya, itu tuh udah melakukan kebijakan udah sangat baik sih, enggak ya, udah baik lah itu untuk agar tepat sasaran gitu, dengan apalagi sekarang gitu dengan harus menyertakan NIK itu udah sangat bagus gitu, meskipun memang di beberapa hal pada tingkat pelaksanaan di bawah memang itu yang menjadi terjadi masalah ya. Maksudnya di tingkatan bawah itu kan kadang orang-orang juga pengawasannya nggak ada, terus jadi orang yang seharusnya tidak mendapatkan itu menggunakan KTP. Kadang-kadang orang yang yang menggunakan KTP orang yang berhak gitu kan. Itu banyak terjadi di lapangan. Itu sih kalau yang menurut saya. Jadi selama ini pemerintah udah cukup memagari lah untuk bahwa subsidi gas LPG ini udah tepat sasaran, tetapi memang pelaksanaan belum maksimal ya di lapangan. Saya itu sih kalau saya. Berarti masih banyak disalahgunakan oleh kelompok non sasaran ya? Iya, masih ada lah. Mungkin bukan ada sih, sebenarnya banyak terjadi ya. Kalau dari berita, dari ini ya, yang saya amati, yang saya
Ini kan kemarin pas heboh waktu kebijakan baru dilaksanakan bulan Januari kalau nggak salah ya, yang Pak Menteri SDM itu melakukan itu kan cukup ramai itu, karena memang ramai itu sebenarnya karena orang-orang itu selama ini kan tidak menggunakan itu, tidak menggunakan KTP itu. Jadi ketika harus menggunakan KTP jadi ramai kan, karena mereka akan kesulitan mendapatkan itu, yang mendapatkan yang bukan haknya sebenarnya gitu. Itu sih. Kalau menurut Bapak, yang tadi Bapak udah ngomongin tentang NIK juga ya Pak, apa saja sih faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi LPG 3 kg ini, meski yang telah Bapak bilang juga tadi telah diterapkannya sistem berbasis NIK dan pangkalan resmi? Ya itu yang pertama sih memang apa namanya, masih adanya itu ini sebenarnya kan gini, data di kita itu, di negara kita itu bukan hanya data terkait orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi ya. Beberapa data itu kan tidak sinkron ya antara kementerian satu dengan kementerian lain. Jangan kan itu, data pemilu aja itu selalu bermasalah dari tiap tahun ke tahun, dan ini termasuk salah satu ini juga gitu. Datanya memang yang nggak valid, NIK terus banyak yang disalahgunakan. Terus kedua, kalau menurut saya tingkat pengawasannya di bawah itu yang kurang. Itu yang mungkin perlu dilakukan pengawasan yang lebih apa namanya ya, lebih baik lagi lah untuk pengawasan benar-benar tepat sasaran atau enggak gitu. Mungkin pelibatan ada lembaga independen seperti NGO atau LSM ya kalau ini, tapi LSM yang independen. Terus mungkin aparat desanya di tingkat desa atau aparat kelurahan harus dilibatkan juga untuk benar-benar subsidi LPG ini tepat sasaran. Itu sih kalau saya. Berarti memang dari datanya tidak valid dan pengawasan yang masih kurang baik ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih peran partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan publik dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas distribusi LPG 3 kg ini? Itu pengawasan keterlibatannya itu ya, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan. Itu yang tadi saya bilang harus ada NGO itu ya, perwakilan NGO itu kan perwakilan dari masyarakat ya. Itu kan NGO itu kan masyarakat sipil, artinya di tingkatan masyarakat terus ada yang mengawasi itu. Terus aparat juga harus dilibatkan juga gitu, biar transparansi itu karena selama ini itu kan memang pelibatannya tidak dibilang tidak masif lah kalau saya sih, hanya beberapa, atau kalau bahasa ininya hanya pas awal-awal gitu masih tiba, habis itu longgar lagi kayak gitu-gitu. Apalagi kemarin ketika udah diprotes sekian, ini kan akhirnya longgar lagi. Kalau dulu tuh pas masih ramai itu, kalau nggak salah itu malah yang jual-jual itu kan harus nyertain KTP tuh, masa fotokopi KTP. Itu sekarang tuh udah nggak lagi tuh. Udah kalau di daerah saya misalnya ya kayak gitu. Itu sih kalau saya. Berarti memang harus ada organisasi seperti NGO yang mengawasi agar tetap transparan ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah kebijakan pembatasan penjualan gas LPG 3 kg ini melalui pangkalan resmi atau penggunaan NIK dapat dikatakan telah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas? Bisa dibilang iya, udah ini ya. Maksudnya itu bagus ya, maksudnya udah berkeadilan untuk, khususnya kan itu kan sebenarnya yang dilakukan oleh Kementerian SDM itu untuk yaitu tadi memagari biar benar-benar si gas subsidi ini tepat sasaran gitu. Tetapi memang kemarin itu pas pelaksanaannya kayak ujuk-ujuk ya, itu maksudnya tiba-tiba ini masyarakat kayak kaget gitu, dan itu dilakukan hanya langsung di tingkatan
agen agen besar gitu. Sementara kan masyarakat kalau harus ke agen besar itu kan harus jalan, ada yang harus jalan kaki jauh, ada yang harus berkendara malah kebanyakan gitu. Sehingga itu apa namanya, membuat kaget dan membuat resah kan waktu itu sampai di demo itu sampai ada kasus yang meninggal kalau nggak salah, walaupun diklarifikasi bahwa itu bukan karena apa antri gitu, emang dia punya penyakit kayak gitu gitu kan. Tetapi memang menurut saya kan sekarang akhirnya kan muncul bahwa tidak harus di agen tapi ada apa sub agen ya kalau nggak salah. Kalau dulu tuh hanya di tingkatan desa apa kecamatan saya lupa itu. Tapi sekarang itu kan di pengecer-pengecer yang di bawah, misalnya di warung-warung itu ada tapi dituliskan biasanya kalau nggak salah sub agen atau apa. Kayak di sebelah nih gang sebelah itu di warung Madura itu ada tuh tulisan kalau nggak salah sub agen atau apa gitu. Itu dibolehkan. Kalau dulu kan pas pertama kali kebijakan itu turun eh, nggak ada tuh, pokoknya masyarakat harus langsung ke agen resmi gitu kan. Itu ya itu udah bagus gitu, tapi ya berat di masyarakat kalau langsung harus ke agen besar. Tapi sekarang dengan adanya eh, kebijakan baru bahwa bisa di sub agen itu udah sangat bagus. Walaupun dia masih itu tadi masih perlu pengawasan gitu. Dan kalau untuk memenuhi apa namanya tadi prinsip keadilan sih udah menurut saya sekarang masyarakat juga udah ini lagi ya, udah nyaman, saya udah nyaman lagi, udah ini lagi, dan itu menurut saya berarti di masyarakat juga udah nggak ada masalah menurut saya sih. Berarti memang sudah mencerminkan prinsip keadilan, tapi masih perlunya transparansi atau pengawasan ya Pak? Iya, pengawasan itu masih penting karena saya rasa banyak lah rumah-rumah yang apa namanya berpenghasilan tinggi ya, besar yang masih menggunakan gas-gas LPG yang subsidi itu saya rasa masih banyak. Dulu kan kasusnya sampai ada artis yang di rumahnya ternyata ada gas LPG 3 kilo kan viral gitu kan, kayak gitu. Masih perlu pengawasan bahwa pemerintah udah membuat kebijakan itu, saya rasa itu udah cukup adil, tapi pada pelaksanaannya memang kayaknya perlu masih kurang, masih harus ada pengawasan yang tadi saya bilang, pengawasan itu masih sangat penting gitu karena apa namanya kadang ya justru kalau orang yang berada ya itu akan lebih mudah karena kan dia punya duit itu. Kalau orang yang maaf ya berpenghasilan rendah miskin itu akan kesulitan kalau misal pas lagi ada masa-masa kelangkaan itu kan mereka akan bertaruh harus. Kalau orang kaya mah kan bisa nyari kemana, kalau orang miskin kan ya jangkauan dia kan hanya di sekitar dia aja. Itu sih. Kalau misalnya tadi kita bicara tentang pengawasan ya Pak, menurut Bapak langkah kebijakan atau reformasi apa sih yang dianggap paling efektif agar subsidi LPG 3 kg ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai seperti nilai keadilan, partisipasi, atau representasi dalam politik keluargaan? Apa ya? Sebenarnya datanya mungkin data orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi itu harus selalu diupdate ya menurut saya. Karena ya itu tadi bahasanya pangkalan data itu data di kita itu kan selalu bermasalah di negara kita itu yang tadi saya singgung bahwa jangankan untuk yang subsidi LPG, data pemilu aja kita dari pemilu ke pemilu selalu bermasalah, apalagi ini yang kebutuhan sehari-hari yang banyak orang membutuhkan ya. Nah, itu yang penting itu data menurut saya. Dan kedua itu pengawasan, memang pengawasannya harus diperketat, benar-benar ada, mungkin kalau perlu nggak tahu, udah saya kurang mendalami juga ya apakah ada tim khusus untuk pengawasan untuk terkait dengan ini. Kalau belum ada mungkin perlu dibentuk tim khusus pansus untuk maksudnya untuk ini ya mengawasi ya
mengawasi distribusi gas subsidi ini gitu. Mungkin kalaupun nggak tingkat di tingkatan desa, mungkin di tingkatan kecamatan gitu, mungkin perlu ada itu sih. Jadi memang datanya harus dibenarkan lagi dan pengawasannya harus lebih ditransparansi lagi ya Pak. Sebelum kita tutup nih Pak, mungkin boleh Bapak kasih pesan singkat atau closing statement ke teman-teman mahasiswa semua atau kepada masyarakat yang sedang memahami atau mengawal isu-isu publik seperti subsidi LPG 3 kg ini. Silahkan. Mungkin kalau untuk ini ya, untuk masyarakat atau untuk teman-teman mahasiswa lah, mahasiswa itu harus punya jiwa untuk selalu mengawasi hal-hal yang seperti ini. Harus punya integritas, harus punya mengawasi, misalnya yang ini terkait dengan gas misalnya, teman-teman harus menjadi pengawas juga di lapangan gitu, di daerah teman-teman sendiri gitu. Karena kan selama ini juga yang pengawasan itu kurang. Mungkin teman-teman bisa jadi salah satu orang yang mengawasi apakah hal-hal yang seperti ini, bukan hanya terkait gas misalnya, terkait bantuan sosial, bantuan apa yang tidak tepat sasaran, teman-teman harus berperan di situ. Itu sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa perlu itu melakukan itu menurut saya. Itu sih. Mahasiswa harus tetap mengawasi dan mengawal setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah ya Pak. Oke baik, terima kasih banyak Pak Nana atas jawaban-jawabannya tadi. Semoga melalui jawaban-jawaban yang telah Pak Nana sampaikan tadi, kami dapat memahami kebijakan publik kebijakan subsidi ini tidak dengan persoalan ekonomi juga, tetapi mencerminkan relasi antara hak warga negara dengan tanggung jawab negaranya. Semoga wawancara kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa ilmu politik semuanya. Terima kasih banyak Pak Nana atas waktu dan kesempatannya. Sukses terus Pak Nana, terima kasih banyak.